Oke, selamat datang dalam Ponami podcastnya. Anak masa kini. Iya, bersama saya Adrian. Adam Julius ya. Iya, kita kehadiran bintang tamu Dari Dago nih, dari jauh-jauh ya, dari Dago ke sini. seorang ilustrator. Mungkin kita langsung todong aja mungkin ya pertanyaannya. Langsung tanya-tanya aja. Kita Oke, bersama Mas siapa di sini? Ada Mamet. Mas Memet. Gimana tadi perjalanan ke sini sama kru kita dari Dago ke Soreang? Kayak touring sih. Iya. Udah lama juga nggak jalan-jalan jauh. Iya. Tapi seru lah, nggak apa-apa lah. Santai. Iya, santai aja ya. Terus jadi Mamet di sini mau diapain? Iya, jadi Tanya-tanya aja. Tanya-tanya salah santai. seputar yang Mas Memet geluti. Oh gitu. Oke, boleh. Jadi sebenarnya Mas Memet sendiri dengar-dengar tuh katanya Mas Memet tuh dulu itu bukan seorang ilustrator. Iya, lebih tepatnya bisa dibilang ya sebagai graphic designer iya sih. Gitu. Cuman lama-kelamaan Mamet tuh jadi kayak ngerasa kayaknya kalau graphic design tuh cuman gini-gini aja gitu. Jadi kayak Mamet tuh buat eksplorasi karya yang pengen Mamet tunjukin gitu, pengen apa ya, kayak mengkomunikasikan ke orang secara visual tuh kayak kurang gitu. Ternyata pas nemu ilustrasi tuh kayak wah ini kayaknya dunianya lebih luas nih, challenge-nya tuh lebih banyak juga dan Mametnya juga suka gitu sih. Tapi itu emang dari hobian dari kecil apa gimana? Sebenarnya kalau bisa dibilang hobi dari kecil enggak juga sih, semua juga sama lah gitu, kita dituntut buat ayo harus bisa gambar segala macem gitu. Cuman karena ya suka aja sih gitu. Cuma suka aja. Nah, Berarti Mas Memet tuh kalau dulu itu kan seorang desain grafis jadi ilustrator. Dalam bidang ilustrator itu sendiri udah berapa lama? kalau di bidang desain grafisnya itu Mamet tuh start di 2015-16 gitu. Terus jadi sampai sekarang masih juga grafis desain masih tetap jalan gitu, tapi lebih fokusnya ke ilustrasi. Ilustrasinya sendiri baru mulai sekitar setahun setengah. Dari kemarin awal pandemi di 2020 gitu. Oh, jadi karena pandemik mungkin Mas Memet menemukan hal baru mungkin Iya, ya? menemukan hal baru. Malah lucunya tuh kan kalau ini tuh ada di Instagram tuh ada namanya Inktober gitu. Inktober. Terus di tahun 2019 tuh sempat ikutan tapi kayak belum serius gitu gara-gara di grafis desain juga banyak kerjaan segala macem. Akhirnya di 2020 itu mulai serius gitu. Jadi kayak setiap hari tuh terus aja gambar gitu kan selama sebulan. Terus itu kayaknya seru juga ya. Ayo udah dilanjut gitu. Untuk tipe apa ya namanya? Tipe gambar Mas Memet tuh lebih condong seperti apa sih gitu? Sebenarnya kalau ilustrasinya Mamet itu inspirasi awalnya tuh jadi kan kalau di suku-suku tuh biasanya suka ada ininya nih, simbolisasi patung-patung kayunya. Iya. Gitu. Nah, patung-patung kayu itu biasanya yang Mamet tahu juga disebutnya totem pole. Gitu, totem pole. Terus juga ada di suku Hawaii juga disebutnya itu yang kayak tiki gitu kan. Terus di situ tuh buat mereka sendiri itu sebagai simbolisasi suci untuk leluhurnya gitu kan. Kayak ada juga mereka menganggap bahwa leluhurnya mereka tuh ada Raja Wali, terus ada harimau, terus ada juga elang gitu kan. Akhirnya dari situ Mamet lebih ngelihatnya, wih kalau misalkan karyanya Mamet dianggap sebagai sesuatu yang suci, sebenarnya seru juga gitu kan. Itu sih paling inspirasinya. Cuman yang bikin ngebedain ini karyanya tuh kalau dari Mamet sendiri tuh ini masih dimasukin unsur pop gitu. Jadi semua warna tuh bisa Mamet masukin, termasuk kulturnya sendiri pun bisa Mamet masukin gitu. Berarti budaya lah ya, Iya, ininya lebih ke si budaya. garis besarnya itu. Iya. Gimana nih Dam? Biasanya kalau mencari inspirasi buat ngerjain desain desain ilustrasi gimana tuh? Dapatnya dari mana aja? Dapatnya itu sih kalau misalkan paling simpelnya semua juga sama sih, paling mencari referensi terus lihat dari yang kira-kira nge-influence kita siapa gitu kan, lihat-lihat karya orang lain. Cuman kalau Mamet sendiri punya caranya itu biasanya ngobrol sama orang lain gitu. Langsung ngobrol aja gitu. Biarpun bukan seputar kayak Mamet lagi bikin sesuatu nih gitu, kayaknya butuh ide, bukan di situnya. Mamet lebih kayak ya ngobrol aja gitu. Karena dari situ Mamet ngerasanya pikirannya lebih tenang, nggak terlalu mikirin ilustrasi banget, tapi kesannya nanti jadi ada motivasi tambahan gitu. Jadi kebayang gitu loh ya. Iya, jadi lebih kebayang gitu gara-gara ngobrolin hal sesuatu topik yang A,
terus jadi kebayang kayaknya kalau yang A tadi kalau dibikin ilustrasi seru juga ya gitu sih. Iya sih, emang ya ilustrasi itu lebih ke imajinasi. Iya, Tapi iya. emang apakah wajib gitu bisa gambar untuk ilustrasi itu sendiri, untuk buat ilustrasi gimana tuh? Sebenarnya kalau dari pribadinya Mamet bisa dibilang wajib iya, tapi nggak juga gitu kayak di tengah-tengah gitu kan. Karena ya memang yang diperluin itu paling penting tuh fundamental dasarnya dulu gitu dari gambar basicnya. Mungkin kalau anak-anak DKV juga kayak gambar anatominya dulu, terus teori warnanya supaya nanti ke depannya tuh lebih enak. Nggak yang tiba-tiba nanti pas di depan, bingung ya gambar anatomi gimana ya gitu. Akhirnya kan ujung-ujungnya ya ngopi lagi, tracing lagi gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Cuman kalau kita udah tahu fundamentalnya mau sampai kapanpun juga kita mau bikin apa juga bisa gitu. Berarti nih karena Mas Mehmet udah berapa kurang lebih 6 tahun mungkin ya dalam Iya, bidang iya, desain. iya, iya. Berarti apakah dulu waktu kuliah itu emang bidang desain juga atau gimana itu? Nah ini menariknya gini sih, kalau dari Mamet itu sebenarnya dulu tuh pengen masuknya tuh malah ke jurusan yang mainstream lah kayak tuntutan orang tua gitu kan. Tapi pas gitu sekali waktu melihat animasi, keren banget ya, gimana ya caranya supaya bisa masuk ke situ. Terus begitu coba konsultasi lagi sama orang tua, terus kata orang tua ya udah nggak apa-apa kalau misalkan mau masuk ke desain, ayo sok aja gitu. Nyarilah mulai, oh ternyata ada DKV, terus ada desain interior, ada desain produk dan segala macamnya. Pas psikotes ternyata lebih cocok ke desain interior, padahal jiwanya nggak di situ. Malah pas di kampus itu sebutnya kayak, Matt, lu desain interior? Iya. Kok nggak, kayaknya mukanya nggak pas gitu, lebih pas di kafe ya, lebih di situ. Dipas-pasin sama muka. Iya, dipasin sama muka gitu kan. Terus ya kesananya kalau Mamet sendiri di interiornya karena mungkin nggak pengen banget gitu, nggak passion banget, akhirnya ya selesai juga gitu loh, cuti sampai sekarang pun belum diselesain. Pas udah gitu mulailah lanjut di Jakarta baru lanjut ke DKV. Oh, DKV. Lanjut DKV terus ya udah aja sampai sekarang. Dari interior ke iya sih emang masih satu aliran sih Masih sebenarnya satu ya. aliran sih, kan. gitu. Masih desain juga. Masih desain juga, masih mengarah ke seni lah jatuhnya. Paling karya yang paling berkesan sampai sekarang itu apa? Karya paling berkesan itu ada, jadi waktu itu tuh ada kontes dari salah satu artis di Indo gitu. Dia tuh ngadain kontes yang memang base-nya tuh dia udah banyak sponsor produk-produk yang masuk lah gitu kan. Dia ngadain kontes, pas udah ngadain kontes gitu, Mamet tuh karena udah kenal juga sama dia, mau ikut ngeramein doang gitu, nggak niat buat menang gitu kan. Sekali waktu ikutnya juga hamin cuman 1 hari doang. Pas besoknya sekitar ya, Matt karya lu keren nih gitu, nggak taunya seminggu kemudian menang gitu, padahal cuma iseng doang, iseng ngeramein doang, cuma seru-seruan doang gitu. Dari situlah jadi kayak Mamet tuh mulai kayak kayaknya ilustrasi menarik ya. Wah, lebih ini bisa mah dieksplor. lain pisan sebenarnya. Di situ sih. Berarti dari iseng-iseng terus juara 1 gitu. Berarti ini mah masuknya expert dam. Iya, Kayaknya ini mah udah expert. Iseng-iseng doang juara 1. Iseng jadi juara. Orang yang udah niat tapi nggak juara. Nah ini iseng doang langsung juara. Iya gitu, nggak tahu sih rezeki kan. Iya, rezeki udah ada yang ngatur. Itu udah ada yang ngatur sih. Iya sih. Tapi nih Mas Mehmet sendiri ngerasa gak sih kadang ada jenuhnya gitu dalam bidang ini tuh? Pasti sih kalau misalkan perkara jenuh tuh pasti ada aja sih. Kayak kalau misalkan itu Mamet ngerasanya kayak burn out gitu, kayak aduh ngapain sih gambar terus, aduh pusing gitu loh, kayak terus aja. Mungkin kalau Mametnya lagi gambar digital terus-terusan di komputer juga aduh pusing gitu kan. Tapi akhirnya Mamet itu biasanya ya mencari sebagai manusia yang lain juga, yang nonton, yang ngobrol, nongkrong, main game, ya simpel-simpel aja sih gitu. Berarti ya sama ya kayak mungkin kalau mau ngegambar atau apapun ya sesuai mood aja. Iya, sesuai mood juga. Kalau mood nggak gitu. bagus, nggak bener kan? Iya, nggak benar sih. Itu Nggak yang bener. mengaruh sih. Nah tapi ini nih apalagi dengan era sekarang gitu. Mas Mehmet juga udah lama menggeluti di bidang ini. Emang seberapa meyakinkan gitu di bidang desain ini, di bidang ilustrasi itu sendiri? Kalau Mamet sendiri sih nganggapnya di bidang ilustrasi atau desain atau seni ini tuh akan terus berevolusi gitu. Mau sampai ke depannya pun, mau sampai teknologinya juga makin naik, otomatis setiap orang itu perlu karya terus gitu, perlu sesuatu yang baru. Apalagi kita nih anak-anak yang base-nya itu seni, ya kita pun akan berevolusi terus gitu, ngikutin perkembangan zamannya sendiri
Gitu sih, dan sangat ya bisa tergantung kitanya lagi sih, kitanya kira-kira konsisten apa enggak, itu sih kuncinya. Harus konsisten Harus ya. konsisten. Yakin tuh mana? Nah, Harus yakin. yakin tuh lihat karya orang, wih Keren. banget nih. Orangnya cuma segini aja lah, udahlah, padahal ya nggak juga, setiap orang juga punya sense-nya masing-masing Iya. kan. Gitu. Punya gaya masing-masing. Punya gaya masing-masing, pasti ada nanti momennya entah kapan, tapi yang penting konsisten. Bertahap, nggak harus langsung. Bertahap. Indomie aja banyak ininya, tahap-tahapnya. Bener, Indomie aja ada Nggak instan. tahapannya, nggak instan. Oh iya, Bener kan? Iya bener mas. Indomie. Indomie. Gitu. Berarti cukup meyakinkan lah ya untuk Cukup meyakinkan gitu. Nggak ada yang orang-orang bilang kayak, ih pekerjaan seni mah gitu doang, gambar aja, matamu gambar doang. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu. Iya selalu gitu kan. Atau mungkin kalau teman-teman lihat sendiri gitu, apalagi yang nonton gitu ya, kayak ngelihat sekarang tuh banyak juga yang nge-hire tuh kayak, ih pokoknya anak grafis desain atau anak di kafe tuh harus bisa segala gitu, tidak difokuskan gitu loh. Kira-kira kalau dia memang jadi ilustrator apa, mau cover buku atau cover novel gitu kan, lah kita masa iya gajinya masa harga Supermi gitu, tapi tenaga kita harus Superman. bener. Nggak gitu juga kan. Oh iya berarti Mas Meme itu berarti sekarang tuh lebih pengaplikasian ilustrasinya tuh lebih kemana sih yang dapat cuan banyaknya gitu lah istilahnya gitu. mah. Ya kalau misalkan Mamet sendiri itu lebih banyaknya itu di kolaborasi bersama beberapa brand baju gitu. Terus juga ada kolaborasi cover art juga. Terus juga ada kolaborasi buat merchandise juga. Lebih ke situ sih konseptualnya. Sebelum nanti lebih ke kayak mau ada sih proyek ke depan itu mau bikin kayak game sendiri sih gitu, kayak board game sendiri. Tapi versinya Tatap Nikah gitu. Oh, Boleh tahu nggak kalau udah pernah collab sama siapa ya? Kalau collabs itu pernahnya tuh sama ada brand namanya di Bandung itu Hukis Bandung gitu. Itu kemarin kita baru rilis, ternyata pasarnya Mamet juga suka, terus juga dari dia juga, wih ternyata ini baru terobosan baru nih. Oh, baru itu ya? Iya itu baru sih. Udah berapa lama kalau collab sama Hukis tuh? Collab sama Hukis itu sebenarnya baru banget sih, masih baru sekitar 2 bulan yang lalu gitu. Cuman kalau di situ kalau Mamet sendiri karena Hukis ini kan brandnya dia lebih ke urban gitu. Kayak Mamet juga pengen nunjukin ya bahwa karyanya Mamet ini bisa diaplikasiin macam-macam loh. Gitu. Kalau misalnya ada barangnya bisa ditengokin langsung kali ya. coba kru kami bawa ya. Nah, ini bawa. Oh ini ya. Iya. Langsung dibuka aja, unboxing. Unboxing, ada stiker. Iya bener ya ini Wah. kultur. Nah, Mantap. Jadi ini ya apa kayak namanya kultur tapi lebih ke si gambarnya tuh enggak kartun gitu ya. Iya. Ini totem nikah ini ada maksudnya ini. Totem nikah yang tadi Mamet bilang ambilnya sebenarnya dari totem pole. Totem pole. Gitu. Keren sih ini. Iya. Ini itu untuk misalnya nih Mas, untuk gambar ini sendiri ini Ah. dari inspirasinya dari apa gitu si ini namanya. Nah, kalau inspirasinya sendiri kan sebenarnya ini tulisannya aja kan dia tuh jadi dalam diri kita nih, emosi kita nih, egonya kita. Kita kan selalu pengennya ya nyari cuan kan. Ya, cuan. Gitu. Itu maksudnya nggak munafik juga, kita tetap butuh cuan mau apapun bentuknya gitu. Makanya di sini juga ada penggambarannya tuh money maker gitu. Dimana alter egonya kita nih, egosentrisnya kita nih yang versi lainnya itu ya dalam diri kita tuh Mamet pengen ngegambarinnya tuh seperti ini gitu loh, simbolisnya tuh seperti ini. Jadi ada uangnya juga gitu, yang tetap santai aja. Oh, Yang ini penting- ceritanya iya ini ini tuh bisa uang dilihat mungkin gitu. ya. Money maker di sini dia tuh ceritanya uang. Uang di sini juga ada tulisannya kan human greedy gitu ya, bahwa ya memang itu mah keserakahan manusia aja. Iya. Manusia Gitu. serakah. Serakah butuh uang. Perlucuan Gitu. Cuman akhirnya Mamet ngesimbolisinya seperti itu, ada karakternya gitu, ada Cocoknya. ikoniknya. Itu sih. Iya tadi tuh gimana Adam nanya apa Adam? Ini kita kalau bikin desain kan, kalau kita mau jual nah itu nilai jualnya gimana tuh, cara ngejual, ngasih Cara harga. jualnya ya, iya sih itu jadi pertanyaan banyak orang juga gitu yang kayak ngerasa, aduh ini karya sebenarnya enaknya dihargain berapa gitu kan, banyak yang nanya gitu, pantasnya berapa. Kalau dari Mamet sendiri itu
Tergantung kita kliennya mau siapa gitu. Karena kan kita pasti selalu ada nanti berhubungannya sama klien kan. Gitu. Jadi kayak disesuaikan dulu gitu sama budget kliennya. Kira-kira klien tuh punya budget berapa gitu. Nanti udah kliennya, oh gue cuman punya budgetnya sekitar let's say ya 600-700 gitu. Ya udah, kira-kira pekerjaan kita nih, artwork kita atau yang berhubungan sama seni kita tuh disesuaikan aja dengan budget segitu. Jadi biar sama-sama enak gitu. Nggak yang cuman sebatas ya punyanya segini atau kita yang nentuin sendiri, tahu-tahu nanti kliennya ih mahal banget. Padahal cuma gambar doang gitu kan. Padahal dalam gambar itu banyak ininya, Iya, maknanya banyak ya. maknanya, nggak cuma sebatas gambar doang, dari mulai idenya gitu dan segala macamnya lah. Itu sih kalau dari Mamet sih paling simpelnya. Nah itu nih untuk biasanya untuk mendapatkan sebuah ide itu tempat terbaik tuh Mas Mehmet biasanya di mana? Tempat terbaik itu Apakah satu pemikiran kita lihat aja. tempat terbaik itu kamar mandi sih. Astaga, WC kan, WC kan? emang WC itu tiba-tiba oh iya juga ya gitu. iya. Itu tempat terbaik sih. WC memang selalu Jadi tempat inspirasi. Iya. Nggak tahu ada apa ya dengan kamar mandi ya. nggak ngerti lagi. Oh iya nih kita di kru-kru di sini katanya ada pertanyaan mau. Wih, boleh. Boleh mungkin dari kameramen mau nanya apa Kameramen nih? nih. Langsung. Jadi gini nih ada pertanyaan ya dari kru. Gimana sih caranya agar kita sebagai orang-orang desain tetap selalu produktif meskipun semangat berkarya mulai menurun? Oh gitu. Buh. Ini dari Pertanyaannya berat ini ya. Berat ini loh yang berat loh gitu. Jadi lebih gimana caranya kita supaya tetap produktif ya gitu. Kalau buat Mamet sendiri sama tadi kayaknya sempat ngebahas juga, kita ngobrol juga bahwa sebenarnya tetap konsisten sih gitu. Konsisten. Kenapa konsisten? Tetap produktif gitu. Mau kita nyamutnya juga lagi ngedrop tapi ya dipaksain lah sedikit-sedikit gitu. Karena nanti ujung-ujungnya jadi kayak momen penyesalan gitu loh. Tahu gitu kan gue dari dulu aja. Tahu gitu kan A, B, C segala macam. Sedangkan kalau kitanya konsisten terus berproses, lama-kelamaan ya kita yang jemput momen. Gitu. Oh iya harus ngejemput momen, Harus bukan ngejemput menunggu momen. momen ya. Iya, bukan menunggu Ngejemput momen. momen tuh Jemput dengerin. momen. Ada step-stepnya. Ada lagi katanya ada lagi. Ada lagi ya? Ini pertanyaan nih dari kru kita. Bagaimana ketika karya kita ternyata memiliki bentuk grafis yang serupa, padahal karya yang kita buat jauh dari kata plagiat? Nah itu tuh, Sering itu terjadi. juga kemarin Biasa juga sering jadi sering terjadi. banget tuh, itu jadi perdebatan juga. Karena kan kalau misalkan dari sudut pandangnya Mamet ya, kita plagiat atau enggak, kalau misalkan memang kitanya nggak tahu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan ya gitu. Yang dimana, aduh gue semisal plagiat karyanya Adam nih gitu ya. Tapi gue nya nggak tahu gitu loh, sebenarnya itu kita karyanya sama gitu. Itu jadi proses lagi selama itu ada komunikasi gitu. Kebanyakan orang kan berplagiat itu akhirnya ujung-ujungnya komersil lagi gitu. Wah ngikutin aja nih yang gini, cuman dirubah-rubah sedikit aja. Tapi ya kita cukup tahu aja level kreativitasnya berarti cuma sampai di situ. Gitu. Iya kan? Kalau buat Secara- latihan ya nggak apa-apa ya. buat Asal latihan, jangan buat di proses ini. nggak apa-apa. Asal tidak komersil ya. Tidak Iya. komersil gitu. Itu sih. Ada Ada lagi lagi? nanya lagi. Ada lagi? Wah banyak ya. Nih dari Bolid. Hah? Dikala waktu deadline sudah mepet, Iya. tapi mood tak berkunjung datang. Iya. Hal apa yang Kang Mehmet lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau misalkan itu sebenarnya ngatur jadwal sendiri sih, gitu. Ngatur jadwal kayak bahwa semisal deadline-nya 3 hari lagi nih, gitu kan. Deadline 3 hari lagi, nggak apa-apa. Satu harinya tuh benar-benar fullin, benar-benar mau munculin mood, entah itu main, entah itu nonton, segala macem lah, nongkrong. Setelah itu barulah memang harus tetap dikejar, kayak yang tadi kita bahas juga gitu. Momentumnya tuh harus dikejar daripada nanti nyesal terakhir. Gitu sih. Iya sih, penyesalan tuh di akhir. Di akhir, kalau di awal-awal kan pendaftaran. Iya. Pendaftaran. Pendaftaran. Ada lagi nih. Masih ya? dari Masih banyak ya? Pak Cukup semangat. Razi, menurut Bang Mehmet, pendapat tentang bootleg bagaimana dan mengenai copyright? Oh iya, itu juga masih banyak juga gitu orang-orang yang kayak bootleg tuh boleh nggak sih? Jadi kalau Mamet jelasin sedikit, jadi nge-bootleg itu sebenarnya kita kayak nge-recycle sedikit dari karya yang ada. Gitu. Kayak banyak banget kan sekarang, kayak teman-teman juga lihat ada beberapa desain baju yang karakternya pakai karakter anime gitu kan.
Tapi di belakangnya ditambahin nih gitu, tambahin beberapa ornamen. Aksesoris Itu. yang gitu. Aksesoris segala macam warnanya diganti, itu jatuhnya bootleg. Tapi bootleg itu kalau ngaruhnya sama copywriting atau copywriting lagi, copyright hak cipta, copywriting itu beda. Kalau hak cipta sendiri itu tergantung dari brandnya tersebut atau artisnya tersebut gitu. Kira-kira dia ngedaftarin nggak mereknya di kita di Indo gitu. Kadang kalau misalkan yang anim gitu agak kadang ada yang ngedaftarin ada yang enggak. Iya sih. Gitu. Malah lebih bagusnya lagi buat mereka sendiri, ya udah itu mah jadi kita nge-branding secara gratis, orang-orang tetap tahu kok itu karyanya siapa gitu. Nah, ini kan Masih ada lagi pertanyaan? gimana? Udah. Udah habis. Kan Mas Mehmet nih Iya, ilustrasi kan. Iya. Nah, sekarang kita Kita ada mau bikin- games. Ada games. Wih. Bagaimana nih Seru gamesnya nih. apa nih? Bisa nih. Boleh nih, ada nih. Seru nih. Apa nih? Oke, ini spidol. Ah. Terus ini. Oke. Oh, jadi gamesnya Mas Mehmet bikin gambar. Nah. Oh ya, wajah kita doang, tapi dengan versi Mas Mehmet dengan gaya gambar Mas Mehmet. Di sini kita banyak lah tipe-tipe warna atau apa. Iya. Boleh lah Kasih di. kopi. Oke, Mas Adam bisa dipegang mungkin ya. Oh iya. Ah. Boleh. Oh, gamesnya begini. Seru Iya. Kita ini harus diem atau berpose gimana? Nggak apa-apa, aman aja. Aman. Versi totem aja ya. Yoi, siap. Waduh, harus bagus banget ya. Harus bagus banget. Nah, ini untuk spidolnya itu ada dua tipe. Oh gitu. Ya, jadi ada yang- ini dulu nggak? Nanti ada asistensi dulu nggak? Oh nggak usah asistensi nggak usah. Asistensi, ya Allah. Kayak Aduh. Wah asistensi. Jadi flashback saya. Asistensi. ya. Boleh sih. visi. Wah, ini gambar iseng-iseng bakal juara gak ya kalau dimasukin? Waduh. Kayaknya kalau berawal dari iseng ya bisa aja rezekinya nggak ada yang tahu. Ya ada yang tahu sih. Sebenarnya ya gitu sih, Mehmet ngeliat dulu, oh gini, oh gitu, oh oke. Gitu. Dam, gimana tugas udah dikerjain belum waktu itu? Tugas ilustrasi Iya. Iya. yang UAS ini Iya. udah lagi proses biasa. Lagi dari pusatnya itu biasa ada Mau kendala. mandek. Dari pusat kan mungkin dari Iya. pusat baru turun ke bawah. Nah, kalau dari pusatnya agak lambat ya gimana kan harus nungguin juga dari pusat. Ada pusat dulu ya. Iya. Itu terus kalian sendiri gimana nih lagi masa-masa pandemi gini? Kalian kuliahnya lancar nggak? Atau gimana nih? Boleh nih mau cerita-cerita sedikit Ya, nih. Sambil gimana Mehmet bikin ya. Untuk segmen ini mah mungkin kita sebagai narasumber ya. Yoi, dibalik. Jadi Gimana ya? ini kita ya. Bingung sih juga ya. Iya, nggak bisa dengan kata-kata ngomongnya juga. Iya. Takut salah. Takut salah ucap. Takut salah ya. Nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Nah, iya. Bahaya. Kita Bahaya. somasi nanti. Aduh. Cari aman Iya, aja. cari aman Tapi aja. sih untuk sejauh ini ya Alhamdulillah cocok lah, aja. alhamdulillah masih Cocok masuk ya? gitu, masih masuk. Tapi kalau kayak gini terus ya Hmm. di Tahu rumah sih, terus bingung juga ya. bingung Iya kan sih, jadinya. bener sih. Untungnya karena kita anak seni gitu ya, anak desain, ya tetap bisa berkarya kan, Iya. apapun kondisinya. Iya. Gitu, menarik. Seru. Berarti Mas Mehmet sekarang untuk kesibukan sekarang gitu lebih ke mana nih? Ke brand atau Kalau Mehmet sendiri sekarang lagi ngerjain personal project sih, tapi nanti juga mau ditawar-tawarin gitu. Personal projectnya itu lebih kayak mau bikin board game. board game? Board game tapi dengan stylenya style Totemika. Nanti di situ jadi kayak ada story-nya tersendiri gitu. Itu sih lah yang lagi project yang lagi dijalanin, cuman ya sambil berproses aja. Iya, proses aja. Gitu. Berproses. Terus kalau kalian sendiri ini sekarang kenapa harus DKV? Kenapa harus ya masuk ke jurusan seni? Why? Ayo lo. Kenapa? Kenapa? Penasaran banget juga. Pasti kan ada alasannya nih. Kalau saya saya tuh dulu itu sebenarnya mau masuk manajemen. Kan? Sama Cuman kan? cuman sama orang tua tuh malah disuruhnya masuk DKP. Setelah dipikir-pikir ternyata orang tua saya itu pikirannya lebih maju daripada saya. Wah. Ini Adam kenapa mau masuk DKP, Adam? Oh, Iya. ditanya juga. Iya, Iyalah ditanya juga dong. Sebenarnya
nggak ada niat buat masuk ke DKV. Ah. Dulu tuh mau masuk ke teknik mesin. Waduh. Tapi ya Ah. ya ada biasa problem lah. Oh gitu. Jadi masuk ke DKV terus makin sini ya dijalanin aja. Ya kayaknya asik juga. asik juga ya. Jalanin aja, nggak usah dibawa beban. Betul sekali. Gitu ya, berarti gara-garanya ya terjebak tapi yang kayak yaudah Tapi asik ternyata juga asik ya. juga. Kan Seru biasanya juga ya. Kalau kebanyakan orang kalau udah kayak salah jurusan nih. Salah jurusan. Kalau ini mah bawa enjoy aja. Gua enjoy aja. Tapi kayaknya mungkin ini yang dinamakan ridho orang tua ya. Kan Iya. Orang tua udah kesini, oh ternyata emang bener. Iya, emang bener kan. Ya, pokoknya kan orang tua bilang ya cari kuliah tuh ya senyaman-nyamannya kalian aja. Namanya aja ya. Kalau nggak nyaman di kuliah ya nggak nyaman juga kan kita kuliahnya nanti. Betul. Setuju. Gitu. Tapi buat kalian sendiri sebenarnya kalau buat teman-teman yang nonton nih gitu kan, Iya. kuliah di kafe itu berat nggak sih? Gitu. Pasti itu juga banyak kan pertanyaan orang-orang yang kayak nanya, aduh di kafe itu kayaknya enggak deh gitu. Berat nggak sih? Gimana Adam kalau menurut Adam gimana? Ya berat sih ada ya biasa. Pengeluaran kayaknya sih beratnya pengeluaran. Berat itu sebenarnya sih satu sih kalau menurut saya kalau nggak punya si apa namanya alat pembantunya maksudnya kayak laptop gitu atau kamera gitu kayaknya lebih berat di situ kalau yang saya rasain. I see. Tapi lebih sakit orang bilang di kafe kan gambar doang. Iya, itu bete banget sih. Udah males jawab aja udah. Males jawab aja. Jancok. Kan gambar doang. Iya, kan gambar doang. Ya, Tapi kan gambar nggak Belum tahu ya di kafe disuruh podcast kan ini. Iya, kita Podcast disuruh dari podcast. mana? Gambar dari Kita mana? harus bikin kayak Ini gini. yang bilang kayak gitu nonton ya. Ini harus nonton ini. Iya sih, di situ sih. Menarik kok. Maksudnya seru aja kalau Mamen sendiri sih kayak suka aja gitu ngedengar orang-orang tuh kenapa kalian berkarya gitu loh. Kenapa kalian punya sesuatu yang kayak pengen masuk di kafe, pengen bikin ilustrasi, pengen ngedesain segala macam. Asalkan kalian punya maknanya ya kedepannya juga jadi enak gitu. Orang-orang tahu. Namanya juga desain komunikasi visual. Iya, Gitu. komunikasi visual. Jadi gambar yang berbicara. Iya, gambar yang berbicara. Tapi kitanya juga perlu sih berbicara ya. Iya, harus ditanya nih. Apa maknanya? Kitanya juga harus. Satu lagi deh, Mamet cuma mau pakai 2 panah aja. Boleh. Terus kalian kalau udah lulus dari DKV, sebenarnya kalau kalian sendiri, kalau Mamet boleh tahu nih, kalian pengen jadi apa? Waduh. Masih jauh sih, tapi Masih setidaknya kalau kalian udah tahu dari sekarang, boleh kali gitu cerita-cerita. Pengennya jadi ilustrator di Pixar, wah Amin. Amin aja sih cuman Kalau kayaknya kalau lebih ke sekarang pengusaha. Iya, pengusaha. pengusaha ya jatuhnya ya. Kalau mau jadi apa ya belum tergambarkan sampai belum sekarang. tergambarkan. I see. Menarik. Kalau Mas Mehmet ini kayak kan suka gambar gitu di rumah kayak spidol lengkap gitu atau gimana? Kalau Mamet sendiri sebenarnya kalau sekarang tuh udah lagi jarang ngegambar di manual, itu lebih di digital gitu. Tapi kalau spidol dan segala macam juga tetap ada sih. Gitu. Kalau digital pakai laptop. Pakai laptop. Gitu. Cuman lucunya waktu itu juga sebenarnya Mamet pas awal-awal bikin totem itu dia lahirnya dari handphone. Handphone. Iya. Gitu loh. Kalau ngobrol-ngobrolin lagi soal totem gitu, itu lahirnya dari handphone gitu. Balik lagi karena cuman iseng doang. Iseng juara satu, Iseng menghasilkan karya. Iseng sampai bertahun-tahun, gara-gara iseng jadi bertahun-tahun. Gitu. Makanya karena ya nyoba aja dulu, ternyata suka juga, terus akhirnya jadi diulik lagi, terus jadi konsisten juga ya. Udah, akhirnya jadi senang gitu. Jangan dulu lihat dong kejutan. Guys, Surprise aja. ini udah kayak di beraga-beraga ya, dilukis-lukis. Totem nikah. Totem. Oh ya ini untuk totem nikah itu totem. artinya apa tuh totem nikah? Kalau totem nikahnya sendiri sih sebenarnya itu tuh ngegambarinnya, kalau tadi simbolisnya tuh kan dari totem pole gitu. pole. Terus kalau untuk tulisan totem nikahnya itu sendiri tuh cuman kayak ya ikonik simboliknya aja buat si totem nikahnya sendiri
Gitu. Jadi kayak dia punya suku sendiri tapi dalam ilustrasi gitu loh. Jadi namanya Totem Nika. Totem Nika. Jadi kayak nanti tuh storyline yang Mamet bawa di karya-karyanya Mamet tuh si Totem Nika ini tuh dia punya satu koloni, punya satu bangsa, bangsanya ya artworknya Mamet. Aduh, benar-benar. Tuh. Jadi nanti kalau Mamet sendiri ngakalinnya nih ya, ngakalin versinya Mamet ini kita buka-bukaan aja gitu ya. Pada saat Mamet mau explore karya yang lain, ya Mamet bilang bahwa itu suku yang lain gitu, yang main ke tempatnya Totem Nika gitu. Storyline-nya sih yang Mamet coba bentuk. Gitu sih. Tapi berarti narasumber yang lain pada saat kesini disuruh gambar juga? Atau enggak? Atau Mamet doang? Memet doang sih. Wah, Berhubung spesial, kan Mas spesial, Memet ini kan spesial. ilustrator nih. Jauh-jauh. Iya. Jauh dari Dago kesini kan Yes, lumayan yes, sore lumayan. ujung ke ujung. Dari iya kan Dago maksudnya daerah atas, ini juga daerah atas. Jadi atas ke atas. Jadi begini. Kan Bandung tuh cekungan ya. Iya, cekungan. Wah. Oke, aman. Udah jadi Udah nih. jadi. Udah dong. Oke. Jadi ini hasil gambarnya. Kamera ini. Kamera. Oke. Mantap ya. Ini bisa dijelasin lah jadi gimana nih? Iya, Kan kita gimana kurang nih? mengerti gitu. Jadi kalau yang dari ilustrasinya Mamet ini karena ya memang kita waktunya ya sekejap gitu kan. sekejap. Mencoba aja Mamet tuh mau nyampeinnya tuh kan sebenarnya Mamet tuh sekarang lagi si Totem Nika ini tuh lagi ngumpul sama teman-teman semua di sini gitu. Lagi coba buat bikin satu konten dan kontennya nanti dimasukin, terus ini ada gambar kameranya, terus juga proses ngedit juga dan segala macam. Tapi ya untungnya di sini ya teman-teman semua bisa saling ngedukung. Gitu. Kerja tim. Kerja tim tim. jadinya, teamwork gitu. Yang Mamet pengen sampein sih itu. Seperti ini nih, Coba lihat. Tuh. kru mau lihat. Iya dong. Aduh, kru nih kepo juga ya. Wih. Ya mungkin, Mas Memet makasih banyak atas siap, sharingnya. siap, sama-sama. Saya juga nambah-nambah ilmu ini. Enggak ini juga buang-buang waktu ya. Kita Iya. dapat ilmu juga ya. Iya. Udah jauh-jauh dari Dago udah nyempetin buat kita, Siap, buat siap, apa siap, ini siap. buat nilai UAS kita nih. Iya. Perjuangan Mas Memet untuk nilai UAS kita. Siap, Pak Hadi siap. mohon ini ya semoga dapat nilai bagus. Amin. Makasih banyak Mas Memet. Siap, sama-sama. Thank Ya you udah banget. sekian dari kami ya, dari Ponami. Podcastnya anak masa kini. Mungkin dadah. Dadah dulu. Mati. Jangan lupa Dalam subscribe. hitungan ketiga mati. Subscribe, Satu. like juga. 2. Kita ke terhadiri Kamu bintang dari tamu ya. dari mana? Dari mana? Dari Dago jauh-jauh ke sini. Soreang. Mungkin kita langsung tanya-tanya lah, Langsung aja. todong aja mungkin ya. Nggak usah banyak Iya. tanya lagi udah langsung mulai nyangkut pulang. Seberapa menit? Jadi mana kudu stay we tuh nempo kamera yuk. Nah, stop recording. Jangan nge-shot kemana. Ya.